Ketika kami dikaruniai anak yang kedua, kami sangat bahagia. Ketika dia berumur 7 bulan, istri saya sudah mulai merasakan ada yang kurang baik di dalam tubuhnya. Ketika saya menghampirinya, saya memegang dahinya, saya merasakan bahwa demamnya semakin jadi. Dan akhirnya saya berinisiatif untuk mengambil termometer dan saya mengukur suhu tubuhnya. Ternyata benar, panasnya semakin menjadi. Akhirnya saya bergegas membawa istri saya ke rumah sakit untuk ditangani. Ketika sampai di rumah sakit, semua dilakukan pemeriksaan. Suster memasang alat perekam jantung untuk istri dan anak saya. Dan ketika itu dipasang, semuanya terbaca bahwa detak jantung anak saya sudah tidak ada. Saya cuma bilang sama Tuhan saat itu, dalam hati saya cuma bilang, Tuhan, ini yang harus saya hadapi gitu. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa, dan inilah pilihan terberat dalam hidup saya. Apa yang harus saya lakukan saya tidak tahu, dan saya hanya bisa meratapi dan melihat istri saya terbaring di tempat tidur dan jantung anak saya sudah tidak berdetak lagi. Dan singkat cerita, suster tersebut datang kembali dengan membawa satu surat. Ketika saya ingin menandatangani surat tersebut, tiba-tiba alat pendeteksi jantung anak saya berbunyi kembali. Saya begitu terkejut dan saya sangat bersukacita sekali karena anak saya kembali. Tapi akan ada tahap berikutnya, karena secara medis seorang bayi yang sudah hilang detak jantungnya itu biasanya ada kecacatan pada dirinya. Ketika saya sadar, saya sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tubuh ada kabel kanan kiri sana sini. Nah, saya bingung, saya panik, apa yang terjadi dengan saya. Akhirnya saya bertanya kepada suami saya, apa yang terjadi dengan saya? Saya cuma bisa bilang enggak ada apa-apa, sudah tidak ada apa-apa. Saya katakan seperti itu. Dan ketika dia melihat saya menangis, dia tanya ada apa? Enggak ada apa-apa, saya bilang. Setelah beberapa hari keadaan semua sudah pulih, saya diizinkan pulang oleh dokter. Dengan dokter berpesan saya harus makan makanan yang bergizi untuk menaikkan berat badan anak saya. Dan ketika tiba saatnya, akhirnya istri saya melakukan operasi sesar dan melahirkan dengan baik, dengan keadaan sehat. Bahkan ketika suster memanggil nama saya untuk melihat anak saya di ruangan bayi, saya melihat anak saya, dia begitu sehat, dia bergerak tanpa ada kekurangan satu apapun. Tuhan sudah menolong anak saya, dan semua ini karena kebaikan Tuhan dan karena kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, kami memberikan nama kepada dia Quinsa Andrea Elsadai, yang artinya seorang putri yang tangguh oleh karena kebesaran Tuhan.